Dah? Dah. Selamat pagi, Ibu. Ibu perkenalkan tugas di pagi hari ini dengan Ibu siapa? Baik, Ibu Kabat. Ibu, jadi maksud saya di sini nanti saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang eliminasi pada masa nifas, Ibu ya. Tujuannya nanti agar Ibu mengetahui jenis-jenis penyakit dari eliminasi dan cara penanganannya seperti apa, kemudian tanda gejalanya, penyebabnya dan sebagainya, Bu ya. Ya, sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui tentang eliminasi pada masa nifas? Belum? Baik, Ibu. Jadi jenis-jenis gangguan eliminasi buang air kecil yang pertama, Ibu ya, ada retensi urin, kemudian ada infeksi saluran kemih, kemudian ada sistisis. Nah, yang pertama kita bahas di sini, Bu ya, ada retensi urin, yaitu ketidakmampuan tubuh untuk mengosongkan kandung kemih secara normal, Bu ya. Kemudian ada tanda gejalanya, Ibu. Jadi tanda gejalanya retensi urin itu yang pertama diawali dengan urin mengalir lambat. Jadi urinnya itu sangat lambat, Ibu ya. Jadi tidak seperti pada normalnya seperti itu. Kemudian, Ibu, ada foliria yang makin lama terjadi parah karena pengosongan kandung kemih tidak efisien seperti yang saya jelasin tadi. Kemudian, Ibu, ada terjadinya distensi, Ibu, atau kontraksi abdomen akibat dilatasi kandung kemih. Kemudian, Ibu, ada tidak terasa ada tekanan, kemudian kadang terasa nyeri dan merasa ingin buang air kecil. Kemudian, Ibu, ada penyebabnya. Jadi penyebab terjadinya retensi urin itu, Ibu ya, Ibu setelah persalinan seperti ya Ibu sekarang ini. Kemudian ada struktur utera, kemudian ada gangguan fungsi otot, kemudian saraf, kemudian ada batu ginjal. Jadi, Ibu, yang kedua ada ISK, Ibu. Jadi ISK atau infeksi saluran kemih, Ibu ya, yaitu infeksi bakteri, Ibu, yang mengenai bagian dari saluran kemih. Jadi tanda gejalanya infeksi saluran kemih itu yang pertama, Ibu ya, itu nyeri, Bu, saat ingin buang air kecil. Kemudian ada frekuensi buang air kecilnya itu meningkat, namun urin sedikit, Ibu. Kemudian tidak bisa menahan rasa ingin BAK. Jadi kalau ketika BAK-nya itu terasa sakit, Ibu, kemudian itu tidak bisa ditahan, kemudian akan mengalir dengan sendiri. Jadi seperti itu, Ibu ya. Jadi penyebab ISK itu sendiri, Bu ya, yaitu ada kehamilan, kemudian ada diabetes, kemudian ada uretra yang sangat menyempit. Kemudian ada yang ketiga, Ibu, jadi sistisis. Jadi sistisis itu, Ibu ya, yaitu radang kandung kemih. Jadi tanda gejalanya yang pertama ada rasa sakit dan terbakar saat BAK. Jadi dia itu hampir sama tanda gejalanya dengan inti, Bu ya, dengan seperti tanda apa ya, seperti jadi kayak pingin pipis tapi terasa sakit dan kemudian ada rasa panas gitu, Ibu. Kemudian nyeri dan tekanan di perut di bagian bawah. Kemudian, Ibu, yang ketiga ada urin berbau amis dan keruh. Jadi urinnya itu keruh, kadang ada yang sampai berwarna hijau, kehijauannya, Bu ya. Kemudian ada kencing berdarah dan disertai demam. Kemudian, Ibu, ada penyebabnya, yaitu adanya bakteri yang bernama Escherichia coli dalam saluran kemih. Kemudian ada penyakitnya, Ibu, tertentu, misalnya batu ginjal, kemudian penggunaan bahan kimia, kemudian ada diabetes dan menopause. Seperti itu, Ibu ya. Nanti jika Ibu itu mengalami salah satu tanda gejala yang saya jelasin tadi, Ibu segera pergi ke pelayanan kesehatan terdekat, Ibu ya, atau Ibu bisa menghubungi saya atau tenaga kesehatan lainnya. Sejauh yang saya jelasin ini, apakah Ibu sudah paham? Oh iya, baik. Apakah Ibu ada pertanyaan? Baik, Ibu, terima kasih, Ibu ya.